Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur karena Light of Revival masih dapat hadir, diberikan kesempatan oleh Allah untuk membagi berkat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Dan kita juga patut bersyukur bahwa kesempatan yang sama masih diberikan oleh Allah untuk kita sekalian, untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yaitu kesempatan untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Bacaan kitab suci pada hari ini untuk kita diambil dari Mazmur 51 ayat 5-8. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kebenaran dalam batin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, batin merupakan sesuatu dalam diri manusia yang bersifat rahasia. Dalam bahasa Ibrani, kata batin ini berasal dari kata tuhot yang berbicara lebih dari sekedar hati manusia. Tuhot atau batin menjadi sesuatu di dalam diri manusia yang menjadi asal mula dari semua perilaku seorang manusia. Secara sederhana kita mungkin dapat menilai batin seseorang berdasarkan perilakunya. Meskipun mungkin seseorang akan berjuang begitu rupa dalam perilakunya untuk menutupi apa yang ada di dalam batinnya. Tetapi pada dasarnya ia tidak akan mampu melakukannya secara sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seseorang yang melakukan hal yang salah atau jahat tentu memiliki batin yang jahat. Dan seringkali kita begitu fokus untuk memperbaiki kelakuan yang jahat, tetapi kita tidak fokus untuk memperbaiki batin yang jahat. Memang hal ini, memperbaiki batin yang jahat merupakan satu hal yang sulit dilakukan, bahkan mungkin mustahil dilakukan. Sebab siapa manusia yang mampu memperbaiki batin orang, bahkan batinnya sendiri? Pemazmur menyatakan bahwa dalam tuhot atau batin inilah Allah memberitahukan kepadanya kebenaran atau hikmatnya. Perubahan batin diawali dari kebenaran atau hikmat yang ditanamkan Allah di dalam batin seseorang. Ketika kita membaca Mazmur 51 ayat 1-8, kita akan melihat bahwa kebenaran atau hikmat yang ditanam oleh Allah dalam batin diawali dari sebuah kesadaran diri akan dosa-dosanya. Pemazmur sedang berpikir tentang dosa tertentu yang dia lakukan, yaitu ketika ia menyusun strategi begitu rupa untuk bisa merampas seorang perempuan bernama Batsheba dengan cara membunuh suaminya, yaitu Uria. Kita pasti mengingat kisah ini terjadi pada seorang raja Israel yang terkenal, yaitu Raja Daud. Bukankah batinnya begitu jahat ketika dia menyusun strategi yang licik sekali untuk mendapatkan Batsheba itu? Tapi setelah ditegur oleh Nabi Nathan, mulai muncul kesadaran di dalam batinnya. Nah, kita melihat Daud yang mulai sadar akan dosa-dosanya, dan coba kita bayangkan bagaimana Daud yang mulai sadar itu menaikkan doa, pengakuan dosa dan permohonan kepada Allah dengan menggunakan Mazmur 51 ini. Di dalam keseluruhan Mazmur 51 ini, dia berdoa untuk memohon ampun kepada Allah, dia berdoa untuk memohon pembersihan kepada Allah, dan pada akhirnya dia memohon agar dia dibebaskan dari kesalahan-kesalahannya. Berkali-kali Daud menaikkan permohonan, dan ini menunjukkan kesungguhannya yang sangat dalam dan juga menunjukkan penyesalan yang amat dalam di dalam diri Daud. Sebuah bagian yang menarik dalam pengakuan dosa ini ada dalam ayat 7 yang kita baca tadi, dalam dosa aku dikandung ibuku. Pemazmur tidak sedang menuduh ibunya atau mungkin leluhur-leluhurnya telah melakukan dosa tertentu atau hidup dalam dosa sehingga ia sendiri pun berdosa. Tetapi dalam bagian ini pemazmur hanya ingin menunjukkan bahwa
dia sangat sadar telah melakukan dosa tertentu. Dia juga sangat sadar bukan cuma dosa ini saja, bahkan dari dalam kandungan sejak dahulu pemazmur telah melakukan kesalahan. Dia sementara memperlihatkan cakupan dari kebersalahan atau keberdosaan dirinya. Nah, pengakuan yang dalam dari Daud ini memberikan sebuah perenungan yang berisi peringatan. Ketika kita menaikkan doa pengakuan dosa di hadapan Allah, seberapa seriuskah kita? Apakah pengakuan itu bersumber dari sebuah kesadaran dari dalam batin kita? Dalam artian kita benar-benar sadar akan kesalahan kita dan bukan hanya sekedar tahu bahwa kita salah. Tetapi ada hal lain yang dapat kita petik dari doa Daud ini. Dia tidak hanya melihat dosanya sekarang, dia justru melihat ke belakang ke dosa-dosanya yang dahulu. Ketika seseorang melihat dirinya melakukan kesalahan, lalu dia mulai melihat kesalahan-kesalahan yang lain, orang cenderung akan mengatakan tidak usah menyalahkan diri. Fokus pada satu kesalahan ini dan berusaha memperbaiki diri. Jangan menyalahkan diri dengan mengingat kesalahan-kesalahan yang lain. Tetapi hal ini kita dapati berbeda dilakukan oleh Daud. Saya dapat dengan tegas mengatakan bahwa pengakuan dosa Daud ini yang dia lakukan karena membunuh Uria, dia mengingat keberdosaannya sejak dahulu dan dia menyalahkan diri. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah kebenaran dan hikmat yang dimasukkan oleh Allah secara diam-diam di dalam batin Daud. Kebenaran itu diawali dari mengingat dosa, menyalahkan diri dan mengaku dosa. Kita sebenarnya tidak perlu takut untuk menyalahkan diri. Asalkan penyalahan diri itu mengantarkan kita kepada pengakuan yang sungguh-sungguh terhadap kesalahan kita, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari pada hari ini, mari kita bersama-sama memenuhi hidup kita dengan kesadaran yang semacam ini. Dalam perjanjian baru, Paulus tidak pernah melupakan dosa-dosa masa lalunya. Dia tetap mengingat bagaimana dia dengan begitu kejam menganiaya jemaat Tuhan. Sama dalam bagian ini, pemazmur tidak melupakan kesalahan-kesalahan masa lalunya. Dia tidak hanya fokus pada satu kesalahan tertentu pada saat ini, bahkan dia mengingat kesalahan-kesalahan masa lalunya. Dan dia menjadikan ingatan itu sebagai satu bagian dalam penyesalan dirinya yang dalam dan satu bagian yang mendorong dia untuk memberikan komitmen untuk kehidupan selanjutnya. Pertanyaannya bagi kita sekalian adalah apakah kita sudah memiliki kesadaran dalam batin kita? Cara mengujinya sederhana. Jika kita merasa kita sudah memiliki kebenaran dalam batin kita, apakah kita berani terus mengingat kesalahan-kesalahan kita yang lalu dan menyesalinya dan mendorong diri untuk membuat komitmen berubah ke depan. Jika kita belum berani melakukan hal itu, maka kebenaran belum ada dalam batin kita. Mohonkanlah kepada Allah supaya Ia menanamkan kebenaran dalam batin kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa supaya firman yang telah kami baca dan kami renungkan boleh bertumbuh di dalam hati dan pikiran kami, berakar sedalam-dalamnya. Dan kami memohon supaya Engkau menanamkan juga kebenaran di dalam batin kami, yang diawali dari kesadaran kami akan dosa-dosa kami. Dan tolong kami supaya kami berani untuk mengingat kesalahan-kesalahan kami, menyalahkan diri kami sebagai bentuk penyesalan kami, dan mendorong diri kami untuk berkomitmen untuk perubahan hidup ke depan. Tolong kami, ampuni kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang yang menuntun batin kita kepada kebenaran, kepada kesadaran akan dosa-dosa masa lalu, dan kepada komitmen untuk hidup yang berubah ke depan. Kiranya Allah Tritunggal memberkati kita sekalian.